Di sesi kali ini, kita akan sama-sama mengupas tuntas teori-teori promosi kesehatan. Tenang aja, kita akan ubah konsep yang mungkin kedengeran rumit ini jadi wawasan yang jauh lebih gampang buat dicerna. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang mungkin kita semua pernah alami. Pernah nggak sih Anda tahu banget kalau sesuatu itu baik buat kesehatan, tapi kok yang nggak dilakuin juga? Nah, apa sih yang sebenarnya jadi pendorong keputusan kita soal kesehatan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dulu nih. Ternyata, mengubah perilaku sehat itu jauh lebih kompleks dari sekedar ngasih informasi atau nasihat aja. Coba deh, lihat gambar ini. Ini keren banget ngejelasinnya. Pendidikan kesehatan itu ibarat proses belajarnya, sementara promosi kesehatan itu ya payung besarnya. Keseluruhan sistem, termasuk kebijakan dan lingkungan, yang dirancang biar kita lebih gampang milih yang sehat. Jadi, poin paling krusialnya tuh gini. Promosi kesehatan itu adalah sebuah upaya gotong royong dari banyak sisi. Tujuannya buat memberdayakan masyarakat dan yang penting menciptakan kondisi di mana pilihan yang sehat jadi pilihan yang paling mudah dan otomatis. Tapi pertanyaannya gimana para ahli kesehatan bisa tahu kombinasi dukungan mana yang bakal benar-benar berhasil? Ini kan bukan main tebak-tebakan. Nah, disinilah kita masuk ke inti pembahasan kita. Anggap aja semua teori ini adalah isi dari kotak peralatan seorang promotor kesehatan. Ini metafora yang bakal kita pakai terus ya. Oke, mari kita buka kotak peralatannya. Alat kita yang pertama ini ngebantu kita buat ngerti kenapanya. Kenapa sih orang milih A dan bukan B soal kesehatan mereka? Salah satu alat klasiknya itu namanya Health Belief Model. Model ini kayak peta pikiran kita gitu. Jadi, kita nimbang-nimbang, seberapa besar sih risiko saya kena penyakit X, terus kita bandingin sama apa untungnya kalau saya mulai hidup sehat. Nah, persepsi kita soal untung rugi inilah yang akhirnya nentuin kita bakal bertindak atau enggak. Ada lagi model keren lainnya. Yang ngeliat perubahan itu bukan kayak saklar lampu yang sekali pencet langsung nyala. Bukan. Perubahan itu sebuah perjalanan yang ada tahapannya. Mulai dari yang cuek bebek, belum kepikiran sama sekali, sampai akhirnya perilaku baru itu jadi kebiasaan yang permanen. Oke, tadi kita udah bahas kenapa orang bertindak. Sekarang kita ambil alat kedua dari kotak kita. Alat ini ngebantu kita ngerti bagaimana caranya orang menyerap informasi kesehatan baru. Tabel ini ngerangkum 4 teori belajar utama dengan cakep banget. Misalnya, teori humanisme bilang pembelajaran itu harus nyambung, harus relevan sama kebutuhan pribadi kita. Beda lagi sama behaviorisme, yang lebih fokus pakai hadiah atau panutan buat ngebentuk perilaku. Masing-masing ini nawarin strategi yang beda-beda buat bikin pendidikan kesehatan jadi lebih ngena. Oke, kita udah punya 2 alat. Tapi paham perilaku dan cara belajar aja tuh belum cukup loh. Kita butuh alat ketiga, yang terakhir, yang jadi pemantiknya, percikan apinya. Ya, apalagi kalau bukan motivasi. Nah, motivasi ini bisa datang dari 2 arah. Bisa dari dalam diri kita sendiri, karena kita ngerasa puas atau senang lakuinnya. Ini biasanya lebih awet. Atau bisa juga datang dari luar. Misalnya karena diiming-imingi hadiah, pengen dipuji, atau takut kena hukuman. Sekarang, mari kita gabungkan semua kepingan puzzle ini. Profesional kesehatan yang hebat itu nggak cuma pakai satu alat. Mereka mengombinasikan semuanya dari kotak peralatan ini buat merancang sebuah rencana intervensi yang benar-benar efektif. Dan diagram ini menyimpulkan semuanya dengan sempurna. Coba lihat, input kayak pendidikan dan promosi itu kita pakai buat mempengaruhi target, yaitu perilaku kita. Tapi itu semua terjadi di dalam sebuah konteks yang lebih besar, yaitu lingkungan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Semuanya saling terhubung, nggak bisa dipisah-pisahin. Jadi, pada akhirnya, dengan memahami kenapa orang bertindak, bagaimana mereka belajar, dan apa yang jadi pemantiknya, kita bisa naik level. Dari yang tadinya cuma ngasih nasihat, jadi benar-benar memberdayakan orang buat bikin perubahan positif yang tahan lama. Mas, setelah semua pembahasan ini, sekarang giliran Anda. Kalau sekarang Anda yang pegang kotak peralatan ini, kira-kira langkah pertama apa sih yang bakal Anda ambil untuk membangun komunitas yang lebih sehat di sekitar Anda?